Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfafida Al-Azwadi dari jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan praktikum pengendalian proses yang berjudul Pengendalian Tekanan. Di sini saya sudah menyiapkan gambar PNID dari proses pengendalian tekanan. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu PNID. PNID merupakan kepanjangan dari Pumping and Instrumentation Diagram. PNID adalah sebuah gambar atau skema untuk menerangkan konsep desain dari sebuah proses yang dibangun. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan secara singkat mengenai proses yang terjadi pada skema PNID tersebut. Udara yang bertekanan akan masuk dan terpecah menjadi dua arah, yaitu pada F1 dan F2. Udara yang menuju F1 nantinya akan dijadikan supply dari pneumatic valve, sedangkan udara yang menuju F2 akan digunakan untuk proses. Pada F2 terdapat percabangan, yaitu yang melewati tangki dan ada yang tanpa melewati tangki. Jika F4 ditutup dan F3 juga F5 dibuka, maka udara akan keluar dari tangki. Sementara F3 dan F5 ditutup, kemudian F4 dibuka, maka udara akan langsung keluar lingkungan tanpa melewati tangki. Kemudian ada pipa 6 yang di sini dia sebagai disturbance atau pengganggu karena udara bisa langsung keluar lingkungan tanpa melewati tangki. Kemudian tekanan udara pada alat ini akan diukur dan dikonversikan menjadi arus menggunakan transducer. Kemudian pengendali atau controller dapat membaca sinyal yang akan dibandingkan atau dihitung dengan set point. Jika selisih atau error, maka pengendali akan mengirim sinyal I or P untuk mengatur agar valve bisa diperbesar atau diperkecil agar sesuai dengan SP. Dari penjelasan tadi, kita bisa menentukan variabel-variabel apa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Variabel pengendali yang pertama adalah PV atau proses variabel. Di sini yang berperan sebagai PV adalah tekanan pada P4. Kemudian ada set point. Set point di sini adalah nilai tekanan pada P4 yang kita inginkan atau kita targetkan. Kemudian ada MV atau manipulated variable. Di sini yang berperan sebagai MV adalah laju alir udara yang masuk ke orifice. Kemudian ada disturbance. Yang berperan sebagai disturbance di sini adalah laju alir udara yang keluar pada F6. Kemudian jenis control valve yang kita gunakan adalah pneumatic valve, air to close or valve open atau FO. Nah, di sini saya sudah menggambarkan proses pengendali tekanan dalam bentuk diagram blok. Untuk membacanya, kita mulai dari proses. Di sini, udara bertekanan masuk ke proses, kemudian mengalir menuju pressure gauge yang nantinya ia akan mengukur besaran tekanan dari laju alir udara tersebut. Yang kemudian nantinya akan dikonversikan menjadi arus menggunakan transducer. Nah, nilai dari arus ini kita sebut sebagai PV, nilai PV. Kemudian PV akan dibandingkan dengan set point atau SP. Jika terdapat selisih atau error, maka controller akan mengirim sinyal untuk mengatur control valve agar laju alir udara bisa sesuai dengan SP yang ditargetkan. Aksi proses dari pengendalian tekanan ini adalah reverse acting. Jika MV diperbesar, maka PV akan turun. Kemudian aksi pengendalinya adalah direct acting. Jika PV atau udara yang keluar dari orifice semakin meningkat melebihi SP, maka controller akan menaikkan sinyal MV agar MV yang di sini dia adalah laju alir udara menuju pipa proses dapat diperkecil atau diturunkan agar nilai PV bisa sama dengan SP.
Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai pengendalian tekanan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.